Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan, kembali lagi kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab yang kali ini insyaallah kita akan membahas tentang an-na'tu wal man'ut. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita beranjak kepada pengertian atau definisi daripada an-na'at wal man'ut, terlebih dahulu saya ingin memastikan pada teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar ataupun menggunakan kata-kata seperti panjang, pendek, lebar, sempit, jauh, dekat, dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan keseharian teman-teman? Pastinya sering dong. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kepada sifat. Tidak berbeda dengan kata-kata yang berbahasa Indonesia tadi, di dalam bahasa Arab juga terdapat sejumlah kata yang menunjukkan kepada sifat. Yuk kita lihat sekilas contohnya. Abi rojulun tawilun. Abi rojulun tawilun. Ayahku adalah seorang laki-laki yang tinggi. Atbakhu fil matbakhis shagiri. Atbakhu fil matbakhis shagiri. Saya memasak di dapur yang kecil. Zurnal hadiqatal wasi'ata. Zurnal hadiqatal wasi'ata. Kami mengunjungi kebun yang luas. Mari perhatikan kata-kata yang bergaris bawah seperti tawilun, as-shaghiri, al-wasi'ata. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan makna sifat. Maka kata-kata seperti inilah yang akhirnya dikenal dengan istilah an-na'tu. Oke teman-teman, sebagaimana sudah disinggung dalam contoh tadi bahwasanya an-na'at kurang lebih merupakan kata-kata yang menunjukkan kepada sifat, maka tidak heran di dalam bahasa Arab an-na'at juga dikenal dengan istilah as-sifah. Sebagian ulama nahwu menamai istilah an-na'at dengan istilah as-sifah, maka istilah man'ut juga dinamai dengan istilah al-mausuf. Keduanya memang istilah yang berbeda, namun maknanya tetaplah sama, yaitu kata-kata yang menunjukkan kepada sifat. Baiklah, sekarang mari kita mengenal apa itu an-na'at wal man'ut. Ta'rif atau definisi dari an-na'at wal man'ut. An-na'tu ismun yuwafiqul isma alladhi qablahu fi sifatin wahidatin wa yusamma al-ismu alladhi qablahu man'utan wa yatba'uhu fi at-ta'rif wa tankir wa fi at-ta'nis wa tadhkir wa fi al-ifrad wa tasniyah wa jama' wa fi harakatil i'rab min dhammin aw fathin aw jarrin. Yang kurang lebih artinya, na'at atau sifat adalah sebuah isim atau kata yang menyesuaikan dengan kata sebelumnya, dan isim atau kata yang sebelumnya itu disebut man'ut. Na'at mengikuti man'ut dalam hal ta'rif tankir, ta'nis tadhkir, ifrad tasniyah jama', dan dalam hal harakat i'rab, baik itu dhammah, fathah ataupun jar. Dari definisi tersebut kita dapat menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, na'at dan man'ut adalah dua isim atau dua kata benda yang berdampingan. Na'at merupakan kata sifat dan man'ut merupakan hal yang disifati yang letaknya berada tepat sebelum na'at. Hal kedua, na'at merupakan tabi', yang artinya kata yang mengikuti atau menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Hal yang ketiga, na'at mengikuti man'ut dalam 4 hal. Pertama, dalam hal khusus umumnya, apakah dia nakiroh, kata umum, ataukah dia ma'rifah, kata khusus. Kedua, mengikuti dalam hal jenisnya, apakah kata tersebut termasuk dalam jenis mudzakkar, maskulin, ataukah kata tersebut termasuk kepada muannas, feminim. Ketiga, na'at mengikuti man'ut dalam hal bilangannya. Apakah kata tersebut merupakan mufrad, kata tunggal, ataukah kata tasniyah yang menunjukkan dua, ataukah kata tersebut merupakan jama', kata yang menunjukkan
banyak. Dan keempat, na'at mengikuti man'ut dalam hal harokat i'rabnya. Kita sama-sama tahu dan sama-sama mempelajari bahwasanya i'rab itu adalah harokat akhir sebuah kata. Maka dalam hal ini na'at mengikuti man'ut dalam hal harokat i'rabnya. Apakah dia i'rab rafa' yang umumnya ditandai dengan dhammah ataupun tanda-tanda pengganti dhammah, ataukah dia ber-i'rab nasab yang umumnya ditandai dengan tanda fathah ataupun tanda-tanda pengganti dari fathah, ataukah kata itu merupakan ber-i'rab jar yang umumnya ditandai dengan tanda kasrah ataupun tanda-tanda pengganti kasrah. Oke, untuk lebih memahami lagi bagaimana an-na'at wal man'ut di dalam kalimat, mari kita perhatikan contoh-contoh di dalam tabel berikut ini. Namun sebelum itu, perlu diingat, di dalam definisi tadi disebut bahwasanya an-na'at wal man'ut merupakan dua kata atau dua isim yang berdampingan, maka isim yang pertama disebut sebagai man'ut atau mausuf, dan isim yang kedua yang memiliki makna sifat kita sebut sebagai na'at atau sifah. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ada kalimat abi rojulun tawilun, yang artinya ayahku adalah seorang laki-laki yang tinggi. Di dalam kalimat ini terdapat na'at wal man'ut, yaitu di dalam dua kata rojulun tawilun. Lalu, manakah yang disebut sebagai na'at atau sifah? Ya, kata yang kedua yaitu tawilun kita sebut sebagai na'at atau sifah karena ia memiliki makna sifat yaitu tinggi. Dan yang disebut sebagai man'ut adalah kata yang pertama yaitu kata rojulun. Contoh yang kedua, zurnal hadiqatal wasi'ata, yang artinya kami mengunjungi kebun yang luas. Di dalam kalimat ini juga terdapat an-na'at wal man'ut, yaitu dalam dua kata al-hadiqata al-wasi'ata. Manakah yang disebut sebagai na'at atau sifah? Iya, isim yang kedua yaitu al-wasi'ata kita sebut sebagai na'at atau sifah karena ia memiliki makna sifat yaitu luas. Sedangkan al-hadiqata kata yang berada sebelum kata na'at atau al-wasi'ah merupakan man'ut. Contoh yang ketiga, tatbahu fil matbakhis shaghiri, yang artinya kamu memasak di dapur yang kecil. Di dalam kalimat ini juga terdapat an-na'at wal man'ut, yaitu di dalam dua kata al-matbakhi as-shaghiri. Lalu manakah yang disebut sebagai na'at atau sifah? Ya, kata as-shaghiri merupakan na'at atau sifah. Sedangkan kata sebelumnya yaitu al-matbakhi berkedudukan sebagai man'ut atau mausuf. Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Baik, contoh keempat dan kelima coba teman-teman analisis ya. Ada kalimat yata'allamu at-talibani al-jadidani al-lughata, yang berarti dua siswa baru belajar bahasa. Di dalam kalimat ini terdapat an-na'at wal man'ut, yaitu di dalam dua kata at-talibani al-jadidani. Lalu manakah yang disebut sebagai na'at dan manakah yang disebut sebagai man'ut? Baik, contoh yang kelima, askunu ma'a banatin mujtahidatin, yang artinya saya tinggal bersama anak-anak perempuan yang rajin. Di dalam kalimat ini juga terdapat an-na'at wal man'ut, yaitu dalam dua kata banatin mujtahidatin. Manakah yang disebut sebagai na'at dan manakah yang disebut sebagai man'ut? Oke, jika di dalam definisi sebelumnya disebutkan bahwasanya an-na'at haruslah mengikuti man'ut dalam 4 hal, yaitu dalam khusus umumnya, jenisnya, bilangannya, dan i'rabnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hal ini, mari sama-sama kita bedah satu persatu contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi.
Di sini ada contoh yang pertama, kalimat abi rojulun tawilun, yang artinya adalah ayahku adalah seorang laki-laki yang tinggi. Kita sama-sama tahu bahwasannya na'at dalam kalimat ini adalah kata tawilun yang berwarna kuning, dan man'ut adalah kata rojulun yang berwarna hijau. Na'at haruslah mengikuti man'ut dalam 4 hal. Baik, kita bahas. Pertama, dalam hal ta'rif, dalam hal khusus umumnya, apakah man'utnya kata ma'rifat atau nakirah? Ya, dalam hal ini kata rojulun yang berwarna hijau yang berkedudukan sebagai man'ut merupakan kata yang nakirah, yang ditandai dengan tanwin. Maka kata tawilun sebagai na'at haruslah mengikuti man'utnya. Jika man'utnya nakirah, maka na'at harus nakirah. Jika mausufnya nakirah, maka sifahnya harus nakirah. Rajulun tawilun, tidak boleh rajulun at-tawilu, tapi haruslah rajulun tawilun. Kalau man'ut nakirah, maka sifatnya harus nakirah. Kedua, hal yang harus diikuti oleh na'at dari man'utnya adalah jenisnya. Apakah man'ut merupakan kata yang berjenis mudzakkar ataukah muannas? Baik, dalam hal ini rojulun merupakan kata yang berjenis mudzakkar. Simpelnya karena rojulun tidak ada tak marbutoh. Karena kata yang berjenis muannas biasanya ditandai dengan adanya tak marbutoh. Tapi kata rojulun di sini tidak ada tak marbutoh, maka kata rojulun merupakan kata yang berjenis mudzakkar. Oleh karena itu, kata tawilun sebagai na'at juga harus mengikuti man'utnya. Man'ut mudzakkar, maka na'at juga harus mudzakkar. Rojulun tawilun, tidak rojulun tawilatun, tapi haruslah rojulun tawilun. Man'ut mudzakkar, na'at harus juga mudzakkar. Ketiga, hal yang harus diikuti na'at dari man'utnya adalah adadnya atau jumlahnya. Apakah man'ut merupakan kata yang menunjukkan tunggal, dua, atau jamak? Kita lihat. Kata rojulun sebagai man'ut di sini merupakan kata yang berbilangan tunggal. Kita dapat lihat dalam artinya jelas seorang laki-laki. Maka tawilun sebagai na'at haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut mufrad, tawilun juga harus mufrad. Man'utnya tunggal, maka na'atnya juga harus tunggal. Rojulun tawilun, bukan rojulani tawilani atau dan lain-lain sebagainya. Haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut mufrad, na'atnya juga harus mufrad. Rojulun tawilun. Hal terakhir atau keempat yang harus diikuti na'at dari man'utnya adalah dalam hal i'rabnya. Mari kita lihat. Kata rojulun sebagai man'ut di sini beri'rabkan rafa' yang ditandai dengan harokat dhammah. Maka kata tawilun sebagai na'at haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut rafa' dengan dhammah, maka na'at tawilun juga harus rafa' dengan dhammah. Rojulun tawilun, bukan rojulun tawilan ataupun rojulun tawilin, tapi haruslah rojulun tawilun. Maka inilah teman-teman yang disebut dengan mutabaqah atau kecocokan antara na'at dan man'ut. Baiklah, contoh yang selanjutnya kita ambil dari contoh nomor 4, yaitu kalimat yata'allamu at-talibani al-jadidani al-lughata, yang artinya dua siswa baru belajar bahasa. Kita sama-sama tahu dan telah kita analisis bahwasannya kata yang berkedudukan sebagai na'at atau sifah di dalam kalimat ini adalah kata al-jadidani dan man'ut adalah kata at-talibani. Berulang kali dikatakan bahwasanya na'at haruslah mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Pertama, dalam hal ma'rifat nakirahnya. Kita lihat kata at-talibani sebagai man'ut di sini ma'rifah atau nakirah?
Ya, kata at-talibani di sini merupakan kata ma'rifah. Kata khusus yang ditandai dengan keberadaan alif lam di depannya. Oleh karena itu, kata al-jadidani sebagai na'at haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut ma'rifah, na'at pun harus ma'rifah. At-talibani al-jadidani. Kedua, na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal jenisnya. Kita lihat kembali, kata at-talibani di sini merupakan kata yang berjenis mudzakkar karena tidak diakhiri dengan ta marbutah. Oleh karena itu, kata al-jadidani di sini sebagai sifat haruslah mengikuti mausufnya, sebagai na'at haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut mudzakkar, na'at pun harus mudzakkar. At-talibani al-jadidani. Yang ketiga, na'at harus juga mengikuti man'utnya dalam hal adad atau bilangannya. Kita lihat at-talibani sebagai man'ut di sini merupakan kata mufrad, tasniyah atau jamak? Ya, kata at-talibani di sini merupakan kata yang menunjukkan kepada bilangan 2, ditandai dengan adanya alif tasniyah sebelum akhir. Oleh karena itu, kata al-jadidani sebagai sifah atau na'at haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut tasniyah atau 2, maka na'atnya pun harus tasniyah atau 2. At-talibani al-jadidani. Tidak boleh at-talibani al-jadidah. Tidak boleh, tapi haruslah at-talibani al-jadidani. Bentuknya harus 2. Kemudian yang terakhir, na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rabnya. Kita lihat kata at-talibani di sini jelas beri'rabkan rafa' yang ditandai dengan tanda alif tasniyah sebelum akhir. Oleh karena itu, kata al-jadidani sebagai na'at pun harus mengikuti man'utnya. Man'ut i'rabnya rafa' dengan alif, maka na'at kata al-jadidani di sini juga harus beri'rab rafa' yang ditandai dengan alif. At-talibani al-jadidani. Contoh terakhir untuk lebih menguatkan konsep na'at man'ut pada teman-teman. Di sini saya punya kalimat askunu ma'a banatin mujtahidatin. Saya tinggal bersama anak-anak perempuan yang rajin. Kita tahu dalam kalimat ini na'at adalah kata mujtahidatin yang berwarna kuning dan man'ut merupakan kata banatin yang berwarna hijau. Sekali lagi bahwasanya na'at haruslah mengikuti man'ut dalam 4 hal. Pertama, dalam khusus umumnya atau ma'rifat nakirohnya. Kita lihat di sini kata banatin sebagai man'ut merupakan kata yang nakiroh, ditandai dengan adanya tanwin. Maka kata mujtahidatin sebagai na'at haruslah mengikuti man'utnya. Man'ut nakiroh, na'at juga harus nakiroh. Banatin mujtahidatin. Kedua, na'at haruslah mengikuti man'ut dalam hal jenisnya. Apakah kata banatin ini termasuk ke dalam jenis mudzakkar atau muannas? Ya, jelas. Kata banatin di sini merupakan kata yang berjenis muannas, ditandai dengan adanya ta di belakang. Maka kata mujtahidatin sebagai na'at harus mengikut kepada man'utnya. Man'ut muannas, maka na'at juga harus muannas. Banatin mujtahidatin. Yang ketiga, na'at haruslah mengikuti man'ut dalam hal adatnya atau bilangannya. Kata banatin di sini merupakan kata yang menunjukkan kepada jamak atau banyak. Maka kata mujtahidatin sebagai na'at juga harus mengikut man'utnya dalam bentuk jamak. Man'ut jamak, na'at pun jamak. Banatin mujtahidatin. Terakhir, na'at haruslah mengikuti man'utnya dalam hal i'rabnya.
Kata banatin di sini i'rabnya merupakan i'rab jar yang ditandai dengan harokat kasroh. Maka kata mujtahidatin juga harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rab. Haruslah dia beri'rab juga jar yang ditandai dengan kasroh. Banatin mujtahidatin. Baiklah teman-teman, semoga pembahasan contoh-contoh tadi dapat menguatkan konsep teman-teman mengenai na'at dan man'ut. Kesimpulannya, na'at atau sifat adalah kata-kata yang menunjukkan makna sifat, sedangkan man'ut merupakan hal yang disifati. Di dalam kalimat, man'ut terletak sebelum na'at, dan na'at merupakan isim tabi', isim yang mengikuti atau menyesuaikan isim sebelumnya, yaitu man'ut. Na'at mengikuti man'ut dalam 4 hal. Pertama, dalam hal khusus umumnya, dia ma'rifat atau nakiro. Kedua, dalam hal jenisnya, mudzakkar atau muannas. Ketiga, dalam hal adad atau jumlahnya, apakah dia mufrad, tunggal, atau tasniyah, 2 atau jama', banyak. Dan keempat, dalam hal i'rabnya, apakah dia i'rabnya rafa, ataukah dia i'rab nasab, ataupun i'rab jar. Hasanan, wasalna ila nihayatil video, wa syukran lakum ala al-ihtimam wal mutaba'ah hadal video. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah pengetahuan teman-teman mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ilal liqa.